Di tengah tantangan dunia yang terus berubah, Indonesia tak berhenti melangkah menuju kemandirian pangan. Pemerintah berkomitmen kuat untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat. Langkah demi langkah ditempuh dari optimalisasi lahan, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga penerapan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas petani. Negara hadir mendampingi petani, memberi pelatihan, bantuan sarana, dan akses permodalan agar mereka bisa terus berkembang dan mandiri. Setiap butir padi yang tumbuh adalah simbol kerja keras, kemandirian, dan harapan bangsa. Susni Mubarak, Wakil Ketua Komisi B DPR di Jawa Timur, yang intinya menyatakan bahwa swasembada pangan dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Ngomong tentang swasembada pangan, jadi pangan ini adalah kebutuhan dasar, Mas. Jadi kebutuhan dasar setiap manusia. Maka, mewujudkan swasembada pangan ini sebenarnya adalah tentang kedaulatan dan kemandirian sebuah bangsa. Ketika bangsa itu swasembada pangan, maka dia tidak terkait dengan impor. Dia tidak terkait dengan negara-negara lain, sehingga dia bisa berdaulat dan mandiri. Betul. Untuk menentukan urusan-urusan dalam negeri. Dengan kemandirian itu kemudian akan mewujudkan stabilitas ekonomi. Pembangunan nasional ini tidak bisa menegasikan stabilitas ekonomi. Ketika ekonomi stabil, maka masyarakat stabil, pembangunan bisa terwujud, sehingga cita-cita besar mewujudkan Indonesia yang makmur bisa dijalankan. Dengan ekonomi yang stabil, tentunya ini akan menciptakan kesejahteraan bagi para petani. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalau kita mendengar dan sama-sama menyaksikan swasembada pangan ini menjadi target prioritas pemerintahan Pak Prabowo, ini sebenarnya bukan sekedar omon-omon. Di awal-awal fase pemerintahan beliau, beberapa sukses story di berbagai kegiatan yang menuju ke swasembada pangan ini telah dijalankan. Misalnya begini, tentang kesejahteraan para petani. Dengan swasembada pangan ini tentunya akan mewujudkan kemandirian dan kedaulatan seperti tadi saya sampaikan. Iya, betul. Nah, dari situ kemudian pasti akan menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kalau ekonomi stabil, indikasi ini pasti akan diikuti dengan pertanian atau petani yang sejahtera. Nah, kemudian di fase awal pemerintahan Bapak Haji Prabowo Subianto ini menuju ke swasembada pangan, itu intervensi pemerintah sudah sangat terlihat jelas. Ya. Bagaimana kita melihat tentang regulasi pupuk. Bagaimana intervensi pemerintah terhadap masalah pupuk misalnya. Pupuk hari ini bisa dijamin sudah tidak ada kelangkaan. Saya sebagai pimpinan Komisi B melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, dan di situ kita mendapatkan laporan bahwa hari ini pupuk sudah tidak menjadi masalah. Itu yang pertama. Karena kata kunci pertanian, ngomong tentang produktivitas pertanian ini pasti dimulai dari pupuk. Jadi sekarang petani sudah gak petani punya masalah sudah pupuk. Petani susah lagi urusan pupuk. Sehingga hari ini kita bisa membuktikan bahwa stabilitas pupuk, tersedianya pupuk itu tidak hanya sekedar jargon kampanye. Pak Prabowo dengan kebijakannya dibantu oleh para menteri dan lembaga stakeholder terkait berhasil kemudian menjadikan pupuk ini tersedia dan bisa diserap oleh masyarakat khususnya petani. Bahwa hari ini memang masih ada yang merasa masih kesulitan mendapatkan dan sebagainya, itu masalah perapian database. Yang itu nanti akan disempurnakan di selanjutnya. Nah, dengan pupuk yang sudah tersedia ini, otomatis petani akan mendapatkan kemudahan di proses penanaman, kemudian pemupukan, pengolahan lahan, sampai nanti di hasil panennya pasti lebih baik. Disitulah nanti NTP, nilai tukar petani, kesejahteraan ini pasti juga akan naik secara naik. Tidak sekedar ngomong pupuk tidak langka, maka pemerintah kemudian juga mengintervensi melalui Bulog sebagai off-taker dan menentukan harga dasar untuk gabah kering panen yang nilainya 6.500. Ini sejarah. Ini yang membuat kemudian petani hari ini tersenyum.
Saya di dapil saya, Malang Raya, Kabupaten Malang khususnya, karena wilayah-wilayah agraris, banyak mendapatkan apresiasi dari para petani. Menyampaikan terima kasih, menyampaikan syukur bahwa hasil panen hari ini jauh lebih baik dan jauh lebih menguntungkan. Swasembada pangan bukan sekadar target, tapi wujud nyata tekad pemerintah untuk memastikan rakyat Indonesia hidup sejahtera dan bangga dengan hasil bumi sendiri. Bersama, kita bangun kedaulatan pangan menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat.